wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa bertemu kembali, walaupun hanya bertatap muka, tidak secara langsung, ya artinya melalui medsos atau daring ya. Tapi insya Allah setiap pembelajaran di sekolah ini bisa kita ikuti dengan baik, bisa kalian ikuti dengan baik, dan mudah-mudahan nanti apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan juga bisa kalian mengerti dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin di kelas 11 ya, kelas 11 untuk kamu di kelas 11 pelajaran PKN ya. Materinya adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam arti kata, hak itu bukan hak asasi itu bukan hanya hak saja, tapi mempunyai kewajiban dua, yaitu kewajiban asasi. Jadi seimbang adanya hak dan kewajiban di dalam perspektif Pancasila. Dalam perwujudan, dalam pelaksanaan, kita menjalankan norma-norma yang ada di dalam Pancasila. Itu mungkin ya. Jadi tadi apa? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itu bahasan hari ini kita. Oke. Yang pertama mungkin kita harus tahu dulu hak asasi manusia itu apa saja sih? Jelas, manusia mempunyai hak. Hak, yaitu yang pertama diantaranya adalah hak hidup. Hak hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kebahagiaan. Artinya dalam yang pertama hak hidup adalah bahwa orang dilarang menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun nyawanya sendiri juga dia tidak berhak untuk menghilangkannya, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah menghilangkan nyawa dirinya sendiri itu bunuh diri ya. Bunuh diri juga itu ada tindakan hukumnya. Terus yang kedua tadi apa? Kebebasan. Jelas tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa yang ingin membebaskan dari belenggu penjajahan. Di antaranya jelas sesuai dengan sejarah bangsa kita yang sudah berabad-abad pada saat itu dijajah oleh bangsa lain dengan dalih apapun mereka, tapi yang jelas mereka adalah menjajah bangsa kita. Yang jelas kita tahu 3,5 abad bangsa kita itu dijajah oleh bangsa Belanda, dan oleh bangsa Jepang kita mungkin 3-4 tahun oleh bangsa Jepang. Tapi dengan kegigihan bangsa kita untuk membebaskan bangsa kita ini dari belenggu-belenggu penjajahan, akhirnya kita bisa melepaskan tirani tersebut dan memperoleh kebebasan, memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu. Tadi apa? Yang pertama jelas hak hidup. Jadi orang tidak berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua tadi adalah hak kebebasan. Jelas sudah dijelaskan bahwa kebebasan dalam
berkehidupan adalah hak mutlak atau asasi manusia. Yang ketiga, yaitu hak kebahagiaan. Pasti manusia tidak ada yang ingin sengsara. Tidak ada yang ingin sengsara. Manusia selalu ingin bahagia. Akan dia berusaha untuk hidup bahagia. Dan akan memperoleh kesejahteraan lahir batin dari dirinya sendiri. Akan berusaha memperoleh kebahagiaan atas dirinya. Nah, jadi jelas kalau kita lihat di sini bahwa semua yang tadi Bapak katakan dari ketiganya itu adalah hak asasi manusia, hak asasi manusia. Jelas ini sudah diatur di dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya katanya nomor 39 tahun 1999. Jelas, Bapak bacakan saja di sini mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia katanya adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri, dan pada hakikatnya manusia keberadaannya di muka bumi ini adalah kehendak atau sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, atau menurut Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan anugerah dari Allah, dari Tuhan, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia-manusia lainnya, dan dilindungi oleh negara. Hak kita ini dilindungi oleh negara dan hukum. Jadi pemerintah dan setiap orang demi melindungi kehormatan, harkat, martabat, derajat manusia itu sendiri dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang. Ada seorang ahli ketatanegaraan yang bernama Jan Mattershorn. Ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa. Dia berpendapat hak asasi manusia adalah tadi yang Bapak katakan, hak yang sudah melekat di dalam diri manusia itu sendiri semenjak dia lahir. Dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jelas tidak? Tanpa dia mempunyai hak itu berarti dia tidak bisa hidup. Katakan sekarang, dia tidak berhak hidup, jelas dia akan mati. Dia tidak bebas, jelas dia tidak bisa hidup dengan baik. Dia tidak bahagia juga seperti ini. Jadi ketiga hak itu adalah hidup, bebas, dan bahagia itu adalah mutlak harus dimiliki oleh manusia. Secara globalnya adalah oleh bangsa, dan merupakan satu tindakan yang harus dilaksanakan oleh manusia atau bangsa itu sendiri dalam rangka membebaskan dari belenggu penjajahan dalam bentuk apapun juga. Sedikit dari Bapak, begini bisa. Dalam saat ini kita harus menenggarai. Jangan sampai negara kita ini dijajah oleh negara lain, oleh bangsa lain. Bangsa kita ini jangan sampai dijajah oleh bangsa lain. Ngeri sekali. Dan jika ada tanda-tanda untuk mengarah ke sana, kita harus betul-betul bisa membebaskan dari belenggu tersebut. Gitu.